Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat datang di perkuliahan Hukum Teknologi Informasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ditawarkan pada semester 7, ya, yang ditawarkan pada semester 7 bagi kawan-kawan yang saat ini baru mengambil mata kuliah ini. Kami mengucapkan selamat bergabung di mata kuliah Hukum Teknologi Informasi, yang dimana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah bidang hukum yang paling dinamis dan relevan dengan kondisi atau zaman kita saat ini. Saudara-saudara, kita tentu sadar gitu ya, bahwa kita saat ini hidup di dalam era yang disebut sebagai era digital. Saat ini kita hidup di era serba digital, di mana hampir seluruh aktivitas kita manusia itu bergantung pada teknologi informasi. Nah, salah satunya adalah termasuk di dalamnya komunikasi. Selain itu, transaksi ekonomi. Ya. Lalu di bidang pendidikan pun ada teknologi informasi. Di bidang kesehatan dan hingga sistem pemerintahan itu ada sistem informasi. Nah, namun di balik kemajuan di bidang teknologi informasi, maka muncul pula berbagai persoalan hukum yang kemudian itu persoalan-persoalan yang baru yang sangat kompleks gitu ya, dan seringkali belum diatur di dalam hukum positif kita. Ya. Ketika dahulu hukum itu hanya berurusan ya dengan perbuatan manusia di dunia nyata, real life gitu ya. Namun saat ini hukum itu justru dituntut untuk hadir di dunia maya, ya, di ruang digital yang tentu tidak mengenal batas geografis, ya. Nah, kita tidak lagi hanya berbicara tentang pencurian benda secara fisik, tetapi juga termasuk saat ini ialah pencurian data pribadi, ya. Nah, tidak hanya tentang fitnah ya, kalau dulu kan fitnah person to person gitu ya, orang secara langsung melakukan fitnah, lalu kemudian korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkan gitu ya. Akan tetapi sekarang ya, ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya bisa dilakukan di media sosial, yang ini sekali lagi tidak mengenal yang namanya batas geografis ya. Kalau dulu kita mengenal dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan basah, kalau sekarang itu ada dokumen yang ditandatangani dengan dokumen elektronik yang itu kemudian memiliki nilai pembuktian yang sah di mata hukum. Nah, disinilah letak pentingnya mata kuliah ini, ya, mata kuliah hukum teknologi informasi ini. Kita akan mempelajari ya bagaimana hukum kemudian beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ya. Nah, kita akan melihat berbagai norma, kemudian aturan-aturan, asas-asas serta prinsip hukum yang kemudian diterapkan untuk mengatur aktivitas manusia di dalam dunia digital ini atau dunia cyber ini. Selain itu, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita tentu akan mempelajari tentang hak kekayaan intelektual digital, kemudian kejahatan cyber, ya, yang merupakan lingkup daripada pembahasan mata kuliah hukum teknologi informasi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang perlindungan data pribadi, ya. Dan yang tidak kalah penting gitu ya, transaksi elektronik yang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab penyedia layanan internet. Yang ini semua nanti akan kita bahas gitu ya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, saudara-saudara, kita juga akan mempelajari gitu ya dalam dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang bagaimana data itu kemudian dikirim dan disimpan gitu ya, apa disimpan di internet tentunya, kemudian apa yang dimaksud dengan encryption. Kalau kita sehari-hari buka WhatsApp itu tentu kita sering melihat ya di WhatsApp kita itu ada encryption atau enkripsi end to end biasanya itu. Lalu kemudian kita juga akan melihat gitu ya bagaimana sistem keamanan digital bekerja, dan kemudian yang menjadi tantangan kita saat ini adalah bagaimana artificial intelligence atau AI itu, atau kecerdasan buatan, yang ini juga termasuk salah satu termasuk salah satu bagian dari kehidupan kita saat ini gitu ya, terutama di kalangan mahasiswa. Bagaimana penggunaan AI yang sebenarnya, ya, artificial intelligence itu. Banyak juga saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan artificial intelligence atau AI itu dengan serta-merta gitu ya, tanpa melakukan cross check kemudian. Jadi pada prinsipnya sebenarnya artificial intelligence itu boleh digunakan, justru itu sangat membantu mahasiswa. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah cross check, benar nggak data yang disampaikan. Jadi kita tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang diucapkan oleh AI. Makanya saudara-saudara yang semester 7 ini, yang sebentar lagi akan skripsi, tentu dalam penyusunan skripsi nanti akan ada yang namanya referensi. Kita mewajibkan referensi sebagai sumber bacaan saudara. Jadi tidak langsung dikutip dari AI lalu kemudian dimasukkan ke dalam skripsi. Nah, jadi ada etika dalam penggunaan artificial intelligence. Yang itu juga mulai merambah ke dalam dunia hukum saat ini ya. Tidak hanya di kalangan mahasiswa, di kalangan praktisi pun mungkin ada juga yang menggunakan artificial intelligence itu. Nah, saudara-saudara, sepanjang perkuliahan ini ya mungkin kita akan melakukan banyak diskusi gitu ya, menganalisis kasus-kasus yang konkret aktual saat ini, serta mencoba bagaimana kemudian hukum Indonesia menanggapi isu-isu seperti cybercrime, meskipun sudah diakomodir di dalam Undang-Undang ITE. Kemudian data breach gitu ya, dan kemudian itu digital evidence atau bukti elektronik ya, serta isu-isu yang berkaitan dengan etika dalam penggunaan AI tadi ya, etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. Nah, kita tentu menyadari bahwa hukum bukan hanya sekedar teks undang-undang saja gitu ya. Hukum itu bukan hanya sekedar bacaan-bacaan yang tertulis di dalam undang-undang, tetapi juga merupakan alat untuk menjaga keadilan, untuk menjaga ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara selama mengikuti perkuliahan ini tidak hanya menjadi penghafal gitu ya, penghafal dalam tanda kutip penghafal pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, akan tetapi saudara-saudara juga harus mampu untuk berpikir kritis terhadap penerapannya. Ya, karena pada akhirnya tantangan terbesar bukan hanya memahami gitu ya apa yang tertulis di dalam undang-undang, tapi menafsirkan dan menerapkannya dalam konteks teknologi yang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan proses legislasi
uh, itu sendiri, ya. Nah, oleh karena itu mari kita coba untuk menyelami gitu ya hukum teknologi informasi. Sebagai tujuan pembelajaran, pertama bagaimana tertera di layar ya. Yang pertama adalah memahami konsep dasar hubungan antara hukum dan teknologi informasi. Nah, hubungan ini tentu merupakan hubungan yang bersifat timbal balik gitu ya. Nah, di sini merupakan ada hubungan timbal balik gitu ya. Di satu sisi memang teknologi menciptakan peluang dan tantangan baru bagi hukum, sementara di sisi yang lain, hukum menjadi alat untuk mengatur penggunaan teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bagaimana tujuan hukum itu sendiri yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch ya, menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan ya. Sebagai contoh misalnya ketika teknologi memungkinkan transaksi dilakukan secara online, secara daring ya. Nah, hukum di sini harus hadir untuk menjamin kepastian dan perlindungan ya bagi bagi para pihak yang bertransaksi. Nah, muncullah kemudian konsep tanda tangan elektronik tadi, ya. Kemudian kontrak digital serta electronic evidence atau bukti elektronik. Saya tampilkan. Oke. Nah, hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa hukum itu selalu berusaha kemudian untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, inovasi teknologi agar hukum itu kemudian tetap relevan ya. Sehingga hukum itu yang mengikuti perkembangan masyarakat, hukum itu yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya. Namun hubungan ini juga bersifat problematis ya. Perkembangan teknologi terjadi jauh lebih cepat dibandingkan proses hukum gitu ya. Undang-undang tentu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya, mulai dari proses perancangan gitu ya sampai kepada disahkan. Sementara teknologi itu bisa berubah gitu ya setiap beberapa bulan, bahkan beberapa saat pun teknologi itu bisa berubah ya. Karena itu kita perlu mengetahui ya, serta memahami bahwa hukum itu tidak hanya bersumber pada peraturan tertulis atau hukum teknologi informasi itu tidak hanya bersumber kepada hukum tertulis, tetapi juga prinsip-prinsip umum, kemudian interpretasi jurisprudensi serta pendekatan etika yang semua itu dapat menjawab persoalan-persoalan yang belum diatur secara eksplisit di dalam hukum positif. Nah, dengan memahami hubungan ini, tentu saudara-saudara diharapkan tidak hanya melihat hukum sebagai batasan gitu ya, tetapi juga sebagai sebuah instrumen yang kemudian dapat memungkinkan teknologi berkembang
secara bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup ya, hukum teknologi informasi dalam perkembangan digital. Nah, ruang lingkup ini tentu sangat luas, ya, mencakup di dalamnya berbagai aspek kehidupan digital, ya, mulai dari perlindungan data pribadi, kemudian transaksi elektronik, kemudian hak kekayaan intelektual digital, hingga kejahatan cyber atau cybercrime, ya, serta bukti-bukti elektronik yang kemudian dapat digunakan sebagai bukti, ya, di persidangan. Nah, hukum teknologi informasi ini tidak berdiri sendiri, saudara-saudara, ya. Hukum teknologi informasi merupakan irisan dari cabang hukum, ya, bagian-bagian dari hukum itu sendiri. Nah, ada aspek hukum perdata di dalam kontrak elektronik, gitu ya. Kemudian ada aspek hukum pidana dalam cybercrime, kejahatan cyber. Kemudian ada aspek hukum administrasi, ya, dalam kemudian dalam penyelenggaraan sistem elektronik, bahkan bisa mencapai ada aspek internasionalnya, ya, aspek hukum internasional ketika terjadi pelanggaran lintas negara. Karena kembali kepada prinsip awalnya tadi bahwa dunia cyber ini tidak mengenal batas ruang dan waktu, jadi tidak punya yurisdiksinya. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi hukum itu. Kalau hukum kan ada yurisdiksinya. Itu kita coba bahas, gitu ya. Nah, ruang lingkup ini atau ruang lingkup ini terus berkembang, gitu ya, seiring dengan munculnya berbagai fenomena yang baru, misalnya financial technology, kemudian blockchain, atau perkembangan bidang yang namanya kripto, gitu ya, cryptocurrency, artificial intelligence, lagi-lagi artificial intelligence, dan lain sebagainya, gitu ya. Tentu itu semua menghadirkan dimensi hukum baru yang belum sepenuhnya diatur di dalam hukum positif kita. Nah, hal ini tentu menuntut kita semua untuk selalu update atau mengikuti perkembangan, kemudian berpikir adaptif dan kemudian tidak terjebak pada definisi lama, gitu ya. Karena itu memahami ruang lingkup hukum teknologi informasi bukan hanya soal menghafal bidang-bidangnya, gitu ya, tetapi memahami bagaimana kemudian hukum itu bekerja, ya. Hukum itu bekerja dalam hal apa? Dalam hal tentu menanggapi perubahan-perubahan digital yang terjadi saat ini. Nah, dengan begitu kita dapat memetakan, gitu ya, isu hukum yang kemudian muncul dari setiap inovasi teknologi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tertera di layar saudara-saudara, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi urgensi hukum di dalam dunia cyber. Dunia cyber atau bahasa atau istilah kerennya cyberspace itu merupakan istilahnya, ruang yang tanpa batas, ya, tidak mengenal jurisdiksi, yang dimana aktivitas manusia itu berlangsung secara virtual, ya. Nah, akan tetapi di balik kebebasan di dunia virtual ini tersembunyi semacam kalau diistilahkan itu, ya, ancaman yang besar, ya. Ada ancaman besar yang termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan data pribadi, kemudian penipuan yang dilakukan secara online,
secara daring, gitu ya. Penyebaran hoax yang banyak terjadi di daerah kita terutama, kemudian cyberbullying, ya, hingga kepada eh, penyerangan-penyerangan cyber terhadap infrastruktur negara, ya, hacker-hacker yang menyerang infrastruktur negara, ya. Nah, hukum kemudian hadir untuk memberikan jaminan keamanan, ya, keadilan serta kepastian dalam ruang cyber. Tentu kalau tanpa hukum, maka dunia digital menjadi tempat di mana siapa yang paling kuat, gitu ya, menyeimbangkan kekuatan berekspresi, menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab serta melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke persoalan bahwa di dunia internet ini jika tanpa hukum, maka dunia digital akan menjadi tempat di mana siapa yang paling kuat secara teknologi, maka dialah yang berkuasa. Ya. Nah, urgensi hukum juga terlihat dari bagaimana masyarakat kemudian kini bergantung, ya, pada data dan sistem digital. Ya. Masyarakat kini bergantung pada data dan sistem digital. Kemudian ketika data itu menjadi aset ekonomi, maka pelanggaran terhadap data sama seriusnya dengan pencurian fisik. Ya. Nah, oleh sebab itu kehadiran hukum bukan sekedar untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah, melindungi, dan kemudian mendidik masyarakat agar memiliki etika berperilaku etis di dalam dunia digital. Next slide. Ya, hubungan hukum dan teknologi informasi. Baik saudara-saudara sekalian, ya, kita pahami dulu tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara hukum dan teknologi informasi. Ini merupakan, seperti yang saya kemukakan tadi, merupakan dua hal yang tidak bisa lagi dipisahkan saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Yang dimana teknologi itu berkembang begitu cepat. Teknologi itu berkembang sangat cepat, gitu ya. Nah, di sisi lain, hukum itu harus tetap hadir untuk menjaga agar kemajuan-kemajuan di bidang teknologi ini kemudian tidak menimbulkan kekacauan sosial maupun pelanggaran hak. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu hukum sebagai pengatur perilaku di dalam dunia digital. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu bahwa fungsi dasar hukum adalah untuk kemudian mengatur perilaku manusia agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan adil. Nah, di dunia digital pun prinsip ini tetap berlaku, ya. Ya. Di dunia digital prinsip ini pun tetap berlaku. Kita mungkin bertransaksi setiap hari lewat internet, gitu ya. Bertransaksi setiap hari lewat internet, mengirim pesan, bertransaksi online, bahkan berpendapat, gitu ya, berpendapat di media sosial. Tetapi apabila tanpa aturan hukum, maka dunia digital bisa jadi meraut.
bayangkan gitu ya, kalau tidak ada aturan tentang ujaran kebencian, kemudian penipuan yang dilakukan secara online atau peretasan data, maka pasti gitu ya, pasti dunia maya menjadi tempat yang liar. Ya. Karena itulah hukum melalui Undang-Undang ITE misalnya kemudian hadir untuk memberi batas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi meskipun ruangnya virtual itu akan tetapi nilai-nilai hukumnya tetap nyata. Ya. Nah sekarang kita masuk ke yang kedua. Hukum itu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Nah di sini tantangan yang luar biasanya menurut saya. Ya. Teknologi itu dikatakan bisa berubah setiap saat. Hari ini muncul kecerdasan buatan, artificial intelligence. Besok mungkin, bukan mungkin ya, bahkan sudah muncul blockchain. Ya. Atau muncul lagi metaverse. Nah, sementara hukum kita tahu tidak bisa dibentuk secepat itu. Ya. Tidak bisa hukum secepat itu, segampang itu berubah karena harus melalui proses legalisasi atau proses legislasi yang panjang, ya. Undang-undang itu prosesnya sangat panjang. Maka hukum kemudian dituntut untuk adaptif atau tidak kaku. Ya. Nah, kita mengenal istilah adaptive legal approach atau pendekatan hukum yang kemudian menafsirkan norma-norma lama agar bisa diterapkan pada media pada fenomena baru. Nah, misalnya contohnya dulu itu ketika media sosial belum diatur secara eksplisit, hakim kemudian bisa menafsirkan pasal tentang pencemaran nama baik untuk kasus dunia maya. Dulu sebelum ada undang-undang ITE itu, kita digunakan pasal-pasal yang ada di KUHP. Nah, untuk kemudian hukum itu tidak boleh tertinggal, gitu ya. Hukum harus tetap berkembang seiring dengan teknologi. Nah, ini juga punya punya kebebasan, gitu ya. Kebebasan hakim untuk kemudian, bahkan hakim pun tidak boleh menolak suatu kasus karena tidak ada hukumnya. Itu jika hakim itu tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukumnya. Ya, hakim harus rechtfinding, ya. Hakim harus menemukan hukum itu. Itu dengan berbagai metode-metode yang dilakukan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya teknologi sebagai objek pengaturan hukum. Artinya begini, saudara-saudara, hukum tidak hanya mengatur orang yang menggunakan teknologi, tetapi juga teknologinya sendiri. Misalnya, penyelenggara sistem elektronik kemudian wajib menjamin keandalan dan keamanan sistemnya. Kalau sampai ada kebocoran data, maka mereka bisa dimintai pertanggungjawaban pidana bahkan. Jadi teknologi itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi juga tunduk pada norma hukum. Kemudian selanjutnya adalah hukum memberikan kepastian di dalam transaksi elektronik. Coba kita bayangkan di dunia digital, ya, dua orang bisa bertransaksi tanpa pernah bertemu. Ya. Ya. Bahkan mungkin berbeda negara, gitu ya. Kalau tidak ada hukum, gitu ya, bagaimana kita bisa yakin bahwa transaksi itu sah? Ya, maka disinilah hukum itu berperan. Nah, melalui Undang-Undang ITE maka muncul konsep-konsep baru seperti tanda tangan elektronik, kemudian kontrak digital dan dokumen elektronik. Semuanya tentu diakui secara hukum, gitu ya, asalkan memenuhi
syarat keaslian dan dan keandalannya. Ya. Nah, dengan adanya kepastian hukum ini, maka masyarakat kemudian tidak perlu ragu transaksi online. Akhirnya dunia bisnis pun berkembang karena di situ dijamin rasa aman. Nah, poin berikutnya adalah yang sangat penting ini adalah perlindungan hak asasi dan privasi digital. Kita saat ini hidup di era big data, gitu ya. Semua aktivitas kita sudah terekam, ya, lokasi kita, kebiasaan belanja kita, bahkan percakapan pribadi, ya, yang tanpa perlindungan hukum maka data ini bisa disalahgunakan, ya. Karena itu muncul undang-undang perlindungan data pribadi, gitu ya. Nanti silakan saudara search di Google itu tentang undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, yang kemudian undang-undang itu memberikan hak kepada kita sebagai pemilik data dan kemudian kewajiban bagi perusahaan yang mengelolanya. Kemudian hukum di sini berperan lagi, gitu ya. Nah, terakhir adalah penegakan hukum di dalam dunia cyber atau cyber law enforcement. Nah, ini menurut saya ya tantangan terberat hukum teknologi informasi ini. Karena kenapa? Karena dunia cyber itu unik, ya. Pelakunya atau pelaku kejahatannya bisa bersembunyi, ya, bisa bersembunyi di balik identitas palsu, kemudian beroperasi lintas negara dan menggunakan teknologi yang canggih untuk menghapus jejaknya, ya, karena teknologi kan sekarang canggih untuk menghapus jejaknya. Nah, karena itu lagi-lagi aparat penegak hukum kemudian dituntut untuk kemudian punya kemampuan baru, diantaranya memahami digital forensik, ya, bekerja sama lintas negara tentu, dan menggunakan teknologi dalam proses penyelidikan. Namun yang perlu kita hati-hati adalah bahwa proses penegakan hukum itu tidak boleh tentu melanggar hak asasi manusia, ya. Nah, jadi saudara-saudara, dari seluruh hubungan ini tadi yang sudah kita uraikan satu persatu itu, bisa kita simpulkan, ya, meskipun masih banyak slide-nya, kita simpulkan dulu slide yang ketiga ini, bahwa hukum dan teknologi informasi itu saling membutuhkan, ya, yang dimana hukum menjaga agar teknologi tetap berpihak kepada keadilan dan kemanusiaan, sementara di sisi yang lain teknologi tentu membantu hukum untuk bekerja lebih efisien dan relevan dengan perkembangan zaman. Oke, slide berikutnya ini soal latar belakang perkembangan teknologi informasi. Ya, saudara-saudara, kita sekali lagi hidup di era digital, ya, atau era informasi saat ini. Kalau dulu manusia menjalani kehidupan dengan mengandalkan tenaga, alat, dan mesin, maka sekarang kita hidup dengan data dan informasi, ya. Revolusi digital kemudian telah mengubah tatanan kehidupan kita, ya, tatanan kehidupan global, gitu ya, yang kemudian revolusi digital itu menjadi teknologi yang kemudian menjadi pendorong utama di dalam komunikasi, perdagangan, ya, bisnis, dan bahkan pemerintahan, gitu ya.
Nah, transformasi-transformasi ini atau perkembangan-perkembangan ini kemudian memunculkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, ya, yang kemudian perlu diatur oleh hukum. Nah, kemajuan teknologi informasi melahirkan, tadi sudah saya kemukakan di awal ya, melahirkan dunia baru yang disebut sebagai cyberspace, ya, ruang cyber atau ruang digital, ya, yang di dalamnya tentu batas antara dunia fisik dan dunia virtual itu menjadi kabur, gitu ya. Aktivitas-aktivitas seperti transaksi online, kemudian penyebaran data, hingga kejahatan digital tentu menimbulkan konsekuensi hukum baru, dan oleh karena itu kemudian dibutuhkan, gitu ya, dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih adaptif agar hukum itu tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah keseimbangan, gitu ya, hukum yang cukup fleksibel untuk mengikuti inovasi-inovasi atau perkembangan-perkembangan zaman, namun hukum itu juga harus tetap tegas, gitu ya, untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan hak-hak warga negara. Berikutnya, ini ya definisi teknologi informasi. Saudara-saudara bisa lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, gitu, itu sudah dirubah undang-undangnya, bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Nah, dari definisi ini, ya, kita bisa melihat bahwa teknologi informasi itu bukan hanya soal komputer saja atau internet saja, tetapi seluruh proses dalam sistem elektronik, ya, yang itu semua berfungsi untuk mengolah apa? Mengolah data dan informasi. Artinya, mulai dari perangkat keras seperti komputer, kemudian smartphone, ya, server, hingga jaringan komunikasi, semuanya lah. Semuanya masuk dalam cakupan yang disebut sebagai teknologi informasi. Bahkan kita mengenal sekarang ya penyimpanan awan, ya, cloud storage, ya, di handphone kita mungkin kita punya, kan setiap handphone punya cloud storage, itu penyimpanan awan. Nah, media sosial kita, ya, Instagram, TikTok kita itu, kemudian aplikasi perbankan itu m-banking kita, ya, hingga AI yang sering kita pakai itu, ChatGPT yang sering kita pakai itu. Semuanya ini merupakan bagian dari ekosistem teknologi informasi, ya. Nah, definisi ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE kemudian menegaskan bahwa teknologi informasi itu tidak berhenti hanya pada alatnya, gitu ya, tetapi juga pada fungsi dan juga pada dampaknya, ya. Nah, hakikat teknologi informasi adalah bagaimana data diubah kemudian menjadi informasi yang berguna,
dan bagaimana informasi itu kemudian disebarkan serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, dalam praktik kita sehari-hari, teknologi informasi inilah yang memungkinkan kita hidup di dunia yang serba cepat dan terkoneksi seperti saat ini. Ya. Teknologi informasi kemudian memberikan fasilitas, ya, memfasilitasi komunikasi hanya lewat media sosial kita, pesan instan kita, ya, message kita, WhatsApp misalnya. Kemudian transaksi bisnis gitu ya lewat e-commerce yang punya Shopee, kemudian yang punya Lazada dan lain sebagainya. Serta layanan perbankan kita gitu ya, m-banking kita itu tentu memudahkan kita untuk bertransaksi di dunia digital yang serba cepat saat ini. Nah, saudara-saudara, bayangkan saja hanya dengan satu perangkat di tangan kita bisa menguasai semuanya, gitu ya. Hanya dengan smartphone. Kalau dulu, gitu ya, orang-orang tua kita dulu kalau ketinggalan dompet itu bisa mati gaya. Sekarang di zaman yang serba digital, serba cepat saat ini, ketinggalan handphone kita mati gaya. Itulah kira-kira ungkapannya saat ini, ya. Jadi sekarang orang ketinggalan dompet biasa saja. Dulu orang ketinggalan dompet itu bisa mati gaya. Sekarang ketinggalan handphone yang mati gaya. Karena handphone perangkat kecil gitu ya, yang kemudian menguasai semuanya. Nah, baik saudara-saudara, ya, peran teknologi informasi dalam kehidupan. Itu teknologi informasi sangat berperan di dalam kehidupan kita, ya, terutama yang positif gitu ya. Tentunya adalah sarana komunikasi global yang efisien. Kita sadar bahwa saat ini kita menggunakan teknologi informasi, terutama WhatsApp gitu ya, yang kemudian dapat membantu kita untuk terhubung dengan dunia luar. Kemudian meningkatkan produktivitas dan transparansi di dalam pemerintahan. Nah, teknologi itu kemudian membantu terutama dalam pelayanan-pelayanan pemerintahan gitu ya, mempercepat birokrasi, kemudian memotong birokrasi yang berbelit-belit gitu ya. Dan teknologi informasi itu kemudian membantu untuk meningkatkan kinerja pemerintah, ya, mempercepat proses pelayanan yang dilakukan di dalam pemerintahan. Kemudian selanjutnya adalah mempercepat layanan publik dan pendidikan. Kita tahu gitu ya bahwa teknologi informasi sangat berperan di dalam mempercepat pelayanan publik dan pendidikan. Akan tetapi, saudara-saudara, di balik semua peran-peran yang sangat positif tadi, ya, tentu ada hal-hal yang sifatnya negatif, gitu ya. Pertama, salah satunya adalah penyalahgunaan data, gitu ya. Penyalahgunaan data, kemudian kejahatan digital, termasuk di dalamnya scamming, ya, kalau phishing, gitu ya. Ada yang pernah di WA oleh yang mengaku-ngaku dari bank itu, nah itu salah satu bentuk kejahatan digital. Lalu kemudian kita mengklik itu, maka terkuraslah semua isi m-bankingnya. Jadi itu juga termasuk salah satu bentuk kejahatan digital serta pelanggaran privasi. Ya. Nah, selanjutnya ini soal pengertian hukum teknologi informasi, gitu ya. Nah, secara sederhana, hukum teknologi informasi itu dapat kita pahami sebagai cabang hukum yang kemudian mengatur aktivitas manusia yang menggunakan teknologi informasi. Yang fokusnya terutama
pada 4 hal, gitu ya, terutama sekali pada 4 hal ini: penggunaan informasi dan data elektronik, kemudian transaksi elektronik, perlindungan data, dan keamanan digital. Artinya, hukum ini tidak hanya mengatur gitu ya bagaimana kita menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana kita menjaga keamanannya. Kemudian melindungi privasi individu dan memastikan bahwa setiap transaksi digital itu berjalan dengan adil dan sah secara hukum. Nah, yang menarik adalah bahwa hukum teknologi informasi ini merupakan bentuk respons hukum ya terhadap perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Ketika perilaku manusia berpindah ke dunia digital, ya, berinteraksi, kemudian bertransaksi, kemudian akan berkonflik gitu ya di ruang maya, terutama konflik-konflik yang sering lewat di Facebook, di beranda saya itu, maka hukum pun harus hadir di sana. Ya, hukum harus hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan. Di jauh, hukum teknologi informasi kemudian tidak hanya berbicara tentang pasal-pasal, tadi saya kemukakan ya, tidak hanya peraturan-peraturan tertulis saja, tetapi mencakup etika dan kebijakan publik yang mengarahkan bagaimana seharusnya kita berperilaku di dunia virtual ini. Kemudian ini dasar hukum ya, beberapa undang-undang yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum ya, teknologi informasi, hukum teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE gitu ya, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, serta aturan-aturan lainnya ya, peraturan pemerintah dan peraturan kementerian yang dijadikan sebagai pelaksana dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang perlindungan data pribadi. Nah, untuk Undang-Undang ITE kalau tidak salah itu sudah dirubah lagi ya. Perubahan keduanya, kalau salah itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu ya, tidak ditulis di slide ini. Jadi silahkan nanti di cross check gitu ya, bahwa Undang-Undang ITE itu sudah 2 kali perubahan. Pertama Undang-Undang 11 2008, kemudian 19 2016, dan Undang-Undang 1 2024. Nah, baik Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi, itu menjadi dapat dikatakan sebagai tulang punggung dalam sistem hukum teknologi informasi di Indonesia. Ya. Undang ITE menjadi dasar legalitas aktivitas digital, sementara Undang-Undang PDP itu mengatur bagaimana data pribadi kemudian dapat dilindungi ya di dalam sistem elektronik. Nah, selanjutnya ada hubungan antara hukum dan teknologi. Itu sudah saya kemukakan ya. Nah, hukum itu berfungsi untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan adil gitu ya. Tujuan hukum itu kan dikemukakan oleh Gustav Radbruch, lagi-lagi nih Gustav Radbruch, bahwa hukum itu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, yang dimana kemudian terkait dengan teknologi, bahwa teknologi itu mengubah cara manusia berperilaku dan berinteraksi. Terus karenanya, ketika teknologi berkembang lebih cepat dari hukum, maka muncul kesenjangan gitu. Ya, apabila teknologi itu lebih cepat berkembang daripada hukum, maka akan muncul kesenjangan. Contohnya, munculnya media sosial lebih cepat daripada regulasi mengenai ujaran kebencian digital, gitu ya. Maka kemudian hukum harus beradaptasi agar tidak tertinggal, gitu ya, dengan memperhatikan tentunya prinsip keadilan serta prinsip hak asasi manusia di dunia maya. Kemudian ini ya tadi tentang cyberspace.
cyberspace atau sering disebut dengan ruang siber atau ruang cyber. Nah, saudara-saudara coba kita bayangkan sejenak, ya. Setiap kali kita mengakses internet, membuka media sosial kita, ya, melakukan kemudian transaksi online, berbelanja online di smartphone kita, mengirim email, atau sekedar menonton video YouTube saja misalnya, yang sebenarnya kita sedang berpindah, gitu ya, berpindah ke satu ruang yang tidak nampak secara fisik, ya, tetapi keberadaannya nyata. Nah, ruang itulah yang kita sebut dengan cyberspace, ruang cyber, ya, dunia virtual, tempat berlangsungnya interaksi digital. Nah, ruang cyber ini merupakan tempat bagi miliaran manusia, ya, miliaran manusia di seluruh dunia untuk saling berinteraksi satu sama lain. Dan tentu tidak harus tanpa harus bertemu secara langsung, ya. Dan nah, tentu di dalam cyberspace ini tentu terjadi komunikasi, gitu ya, komunikasi, kemudian pertukaran data, kemudian transaksi bisnis, penyebaran informasi, atau bahkan pembentukan opini publik, ya. Komen di Facebook, komen-komen di media sosial itu biasanya untuk membentuk, menampung opini publik. Nah, tentu dunia seperti ini, ya, dunia seperti ini tentu seperti semesta baru, gitu ya, yang tidak ada batas wilayah, tidak ada jarak, ya, tidak ada waktu, ya. Tentu karena sifatnya yang global, ya, sifatnya yang global ini, kemudian anonim, ya, global, anonim, dan tanpa jurisdiksi, maka ruang cyber kemudian sangat sulit diatur secara hukum, ya. Tidak ada pagar, ya, atau tidak ada koridor kemudian seperti layaknya di dunia nyata, ya. Nah, disinilah munculnya tantangan besar bagi para ahli hukum kemudian untuk merumuskan atau membuat kebijakan bidang cyberspace ini. Katakanlah misalnya seseorang di Indonesia bertransaksi digital dengan pihak di misalnya di Amerika Serikat, katakanlah itu, ya, di Amerika, kemudian semua prosesnya berlangsung secara online, ya, mulai dari platform yang servernya misalnya, gitu ya, misalnya menggunakan platform yang servernya berlokasi di Singapura. Lalu ketika terjadi sengketa, atau ketika terjadi pelanggaran, ya, misalnya ini ada penipuan, ya, pencurian data ataupun uang prestasi misalnya, maka yang menjadi pertanyaan, hukum negara manakah yang akan berlaku di situ? Apakah hukum di Indonesia karena pelakunya orang Indonesia? Apakah hukum Amerika, ya, karena mitra bisnisnya ada di sana? Atau apakah hukum Singapura yang karena servernya ada di sana? Nah, persoalan seperti inilah yang kemudian disebut sebagai tantangan jurisdiksi, gitu ya, tantangan jurisdiksi lintas negara.
Nah, dalam hukum konstitusional gitu, batas yurisdiksi itu ditentukan oleh wilayah fisik. Nah, misalnya negara A kemudian mengatur perilaku di wilayahnya, kemudian negara B juga mengatur perilaku di wilayahnya. Ya. Tapi di dunia cyber itu batas-batas itu hilang, terhapus, ya, menjadi kabur. Satu perbuatan digital itu bisa menyentuh banyak negara, ya, sehingga kemudian menjadi tantangan mengenai yurisdiksi ini. Nah, baik, saudara-saudara sekalian, urgensi hukum di dalam dunia cyber ini menjadi penting gitu ya. Yang pertama adalah kemudian hukum dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku aktivitas digital. Di dalam dunia cyber gitu ya, setiap hari terjadi jutaan interaksi, jual beli online kah itu, komunikasi kah itu lewat media sosial gitu ya, pertukaran data hingga kerjasama internasional. Nah, tanpa hukum yang jelas tentu para pelaku para penikmat dunia digital ini tidak tahu gitu ya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang sah dan apa yang tidak sah dilakukan. Ya. Nah, tentu hukum itu memberikan kepastian gitu, ya, bahwa setiap tindakan digital memiliki konsekuensi dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Kita tahu bahwa teknologi kalau kita ibaratkan ya seperti pisau bermata dua, ya bisa menjadi alat kemajuan, tapi di sisi yang lain juga bisa digunakan untuk kejahatan, ya, penipuan misalnya. Kemudian peretasan data pribadi, kemudian penyebaran hoax hingga eksploitasi anak di dunia maya. Ya. Nah, tentu jika tanpa perlindungan hukum maka masyarakat menjadi sangat rentan terhadap perilaku-perilaku yang merugikan mereka baik secara moral, sosial maupun ekonomi yang terjadi di dunia digital. Kemudian yang ketiga, hukum itu berperan penting dalam mencegah kejahatan cyber dan penyebaran konten ilegal. Ya. Cybercrime seperti yang tadi saya kemukakan itu tidak bersifat lokal tetapi lintas batas negara. Ya. Ada hacking, ada phishing, ya, pencurian data, hingga penyebaran ujaran kebencian. Saya beberapa hari yang lalu masuk WA di phone saya, ada yang menyatakan bahwa ada perubahan tarif gitu ya, tarif transaksi di salah satu perbankan gitu. Akhirnya setelah saya cek itu disuruh klik semacam aplikasi bentuknya itu karena ada di ujungnya itu APK, ya, tentu tidak saya klik ya. Kalau orang yang awam misalnya terhadap teknologi maka dia akan mengklik karena itu dari bank. Katanya dari bank. Tapi saya di WA itu dengan nomor pribadi bukan nama bank. Makanya itulah pentingnya penggunaan media sosial yang kemudian itu kita harus bijak dalam hal penggunaan media sosial. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan ini. Kemudian yang keempat adalah bahwa hukum itu menjamin ya keamanan dan keadilan dalam transaksi elektronik. Tentu kita semua, hampir semua kita ya berbelanja online, kemudian melakukan transfer gitu ya. Tapi bagaimana misalnya kalau terjadi penipuan? Bagaimana misalnya data kita dicuri gitu ya di platform e-commerce itu?
Atau barang tidak dikirim sesuai pesanan. Kalau barang tidak dikirim sesuai pesanan, mungkin ada mekanisme pengembalian ya. Tentu hukum di sini harus kuat, gitu ya. Masyarakat tentu tidak punya tempat untuk mencari keadilan selain pemerintah. Gitu. Karena itu hukum hadir untuk menjamin bahwa setiap transaksi digital itu harus berlangsung aman, kemudian berlangsung adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terakhir saudara-saudara, bahwa hukum itu berperan untuk menjaga agar kebebasan digital tidak berubah menjadi anarki digital. Nah, tanpa hukum maka ruang cyber itu dapat menjadi tempat pelanggaran hak gitu ya, penipuan dan bahkan manipulasi data. Baik, saudara-saudara, selanjutnya kita bahas tantangan penegakan hukum teknologi informasi. Ya. Kita semua tahu bahwa di atas kertas itu hukum bisa dibuat sangat rapi dan lengkap. Ya. Akan tetapi persoalan sebenarnya muncul ketika hukum itu diterapkan, law in action-nya. Ya. Terutama misalnya hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya, yang tentu itu sangat dinamis dan sangat kompleks. Ya. Ada banyak tantangan gitu yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah bukti elektronik yang sangat mudah diubah ataupun dihapus. Nah, di dunia digital tentu bukti itu bukan berupa dokumen fisik ya, seperti surat ataupun tanda tangan basah gitu ya. Melainkan itu berupa data elektronik gitu ya, pesan, file, kemudian log aktivitas atau yang dikenal apa itu istilahnya itu ya. Metadata ya, metadata. Nah, masalahnya adalah semua bisa dimanipulasi, kemudian diedit, kemudian bahkan dihapus gitu ya dalam hitungan detik. Sehingga seorang bisa menghapus jejak percakapan, ya. Maka tentu aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan teknis di bidang inilah. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah batas yurisdiksi antar negara yang sulit ditentukan. Ini yang seperti contoh tadi gitu ya, apabila seorang gitu ya dia berada di Indonesia kemudian membeli sesuatu di katakanlah di Amerika melalui e-commerce gitu ya, platform e-commerce secara online, kemudian menggunakan server yang ada di Singapura, maka hukum mana yang kemudian berlaku? Ini menjadi tantangan gitu ya, jurisdiksi mana yang akan kita pakai? Tentu salah satu yang kita gunakan adalah tentu kerjasama gitu ya, dengan negara-negara yang minimal dengan negara tangga kita ya. Karena ruang cyber ini sekali lagi tentu tidak memiliki batas geografis gitu ya, tidak memiliki batas jurisdiksi. Nah, tentu kerjasama internasional sangat penting gitu ya, karena tanpa kerjasama internasional maka proses penyelidikan, proses penegakan hukum gitu ya, itu akan terhambat. Karena masing-masing negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Kemudian tantangan yang ketiga adalah keterbatasan kapasitas penegak hukum di bidang teknologi informasi. Nah, mengusut kasus cybercrime itu penegak hukum mungkin tidak hanya memahami tentang hukum pidana ya, hukum pidana saja ya, kan tetapi ya minimal paling tidak gitu ya mengenai cara kerja sistem jaringan, kemudian enkripsi, yang penting adalah digital forensik gitu ya. Nah, itu yang sering banyak
dimintai keterangan ahli digital forensik gitu ya, apabila terjadi di kejahatan di bidang teknologi informasi dan apa pemahaman-pemahaman lainnya di bidang IT kira-kira ya. Jadi teman-teman penegak hukum. Kemudian tantangan berikutnya adalah tentu perkembangan teknologi lebih cepat daripada pembentukan hukum itu sendiri. Itu menjadi tantangan yang besar gitu ya. Karena ada satu asas gitu ya bahwa hukum itu harus mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum itu tidak boleh kaku, hukum itu harus mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, hukum kemudian dituntut untuk mengikuti perkembangan masyarakat ini. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi. Maka hukum kemudian tidak boleh kaku gitu ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah penegakan hukum cyber memerlukan keahlian teknik dan kerjasama internasional. Aparat perlu memahami cara kerja sistem digital agar dapat mengumpulkan bukti yang sah secara hukum. Gitu ya, kerjasama itu sangat penting gitu ya dalam penegakan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, saudara-saudara, itu berikutnya adalah kita tentu sudah belajar gitu ya, bicara banyak tadi tentang hukum di dunia cyber, baik itu aturan, kemudian penegakan dan tantangan yang dihadapi. Tapi di slide ini saya ingin mencoba mengajak kita semua, gitu ya, melihat sisi lain dari yang sama pentingnya, gitu ya, sisi lain yang sama pentingnya, bahkan dibilang lebih mendasar, gitu ya, dalam daripada hukum itu sendiri, yaitu etika dan moralitas di dunia digital. Saya katakan banyak yang mengatakan bahwa hukum etika dan moralitas itu lebih tinggi daripada hukum, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena pada dasarnya hukum hanya akan efektif gitu ya jika didukung oleh kesadaran etika dan moral ya dalam diri manusia itu sendiri. Bayangkan ya, kalau setiap orang hanya patuh pada hukum karena takut dihukum, maka begitu tidak ada pengawasan, ya, aturan pun jadi dilanggar, ya kan? Ini banyak orang, ya, takut untuk dihukum, gitu ya. Artinya nilai etika dan moralnya ada tuh. Tidak melanggar karena takut ditilang, bukan tidak melanggar karena tidak melanggar karena takut ditilang, ya. Banyak orang tuh melanggar karena takut ditilang oleh polisi. Ini salah satu contohnya. Nah, di mana etika digital ini mengatur perilaku yang baik dan bertanggung jawab di dunia maya. Nah, prinsip dasarnya adalah kejujuran. Ya, prinsip dasar yang pertama adalah kejujuran. Dan kemudian prinsip dasar yang kedua adalah tanggung jawab dan ada empati digital. Yang dimana etika melengkapi hukum untuk menjaga harmoni sosial. Jadi begini, saya ingin menekankan bahwa etika digital itu bukan soal teknologi semata, tapi soal kemanusiaan. Ya, teknologi tentu hanyalah alat gitu ya, yang bisa membawa manfaat besar jika digunakan dengan benar, tetapi bisa juga menjadi sumber kerusakan bila digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Ya, etika digital kemudian memastikan bahwa
teknologi digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat nilai kejujuran, memperkuat nilai tanggung jawab, rasa hormat dan empati, gitu ya. Jadi saudara-saudara, bahwa dunia digital itu cermin dari kita, ya, cermin diri kita. Apa yang kita lakukan di sana tentu mencerminkan nilai, mencerminkan karakter, mencerminkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Maka ketika kita menulis komentar, membagikan informasi, atau berinteraksi di media sosial, kita harus ingat satu hal, bahwa setiap klik adalah cerminan moral kita. Jadi setiap komentar, setiap ketikan itu mencerminkan moral kita. Baik saudara-saudara, tipnya adalah masa depan hukum teknologi informasi. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, karena ini slide terakhir, saya ingin mengajak kepada kita bahwa untuk untuk semua kita menatap ke depan, ya, membayangkan seperti apa masa depan hukum teknologi informasi di tengah kemajuan teknologi yang sangat cepat ini dan revolusioner, gitu ya. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, ya, dunia ini sudah berkembang sangat pesat, gitu ya. Dulu kita hanya berbicara soal internet dan media sosial, tapi saat ini kita sudah memasuki era artificial intelligence, ya, blockchain dan smart contract, yang kemudian mengubah sistem perjanjian, serta big data, gitu ya, memunculkan masalah privasi dan pengawasan. Nah, disinilah yang menjadi tantangan, gitu ya, bagaimana kemudian hukum itu bisa tetap relevan dan efektif, gitu ya, menghadapi masa depan digital yang penuh ketidakpastian ini. Yang pertama adalah soal artificial intelligence, atau kecerdasan buatan seperti yang saya kemukakan tadi. Nah, AI ini hampir merambah masuk ke semua bidang kehidupan, ya. Dari sistem perbankan, kemudian layanan kesehatan, transportasi, lagi, gitu ya. Pendidikan, gitu ya, pendidikan saat ini sudah merambah artificial intelligence. Namun di balik kecanggihan AI ini, pertanyaan besarnya adalah siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan, ya. Itu misalnya. Nah, AI ini menimbulkan isu tanggung jawab hukum baru. Kenapa? Karena sistem ini bisa berpikir, ya, AI itu bisa berpikir, ya. Dan kalau coba saudara masukkan pertanyaan di ChatGPT misalnya, dia tentu akan berpikir dulu, sedang berpikir, ya. Dan kemudian AI ini bisa memutuskan, ya, tanpa campur tangan manusia, bahkan bisa menjawab pertanyaan yang sulit sekalipun. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban pidananya, ya? Itu kemudian menjadi persoalan-persoalan yang, atau tantangan-tantangan yang ke depan harus kita jawab, ya. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban pidana AI, ya? Jawaban pidana AI, ya, apakah sama, gitu ya, dengan pertanggungjawaban manusia? Kalau AI itu tentu bertanggung jawab adalah tentu yang menciptakannya, ya. Karena dalam hukum itu ada kata barang siapa, gitu kan? Itu barangnya siapa, ya. Artificial intelligence ini dibuat oleh siapa? Itu yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, pada prinsipnya ya, subjek hukum itu kan hanya dua, naturalistic person dan recht person, ya, orang perorangan maupun
badan hukum. Ya. Nah, kembali lagi ke pengertiannya itu, barang siapa. Artinya barangnya siapa? AI ini punyanya siapa? Kemudian ialah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian soal blockchain dan smart contract yang kemudian mengubah sistem perjanjian. Ya. Nah, kemudian big data yang memunculkan masalah privasi dan pengawasan. Contoh misalnya kita bayangkan saja ya data pribadi kita yang seharusnya bersifat rahasia, misalnya bisa dimanfaatkan tanpa izin dan disalahgunakan atau bahkan diperjualbelikan. Ini kemudian menjadi tantangan. Apakah data kita masih memiliki kendali atau apakah kita itu masih memiliki kendali atas identitas kita sendiri? Ya, karena data itu sudah tersebar di mana-mana, misalnya kan. Pada saat saudara mendaftar di aplikasi perbankan di m-banking, tentu itu menggunakan uh, identity card gitu ya, KTP. Maka pertanyaannya kemudian apakah data kita itu si aman nggak? Ya. Karena kita sekarang berada di dalam fenomena big data sekarang ini. Nah, jadi ketiga ini AI, blockchain, dan smart contract serta big data ini merupakan salah tiga ya bagian kecil dari tantangan masa depan hukum teknologi. Banyak tantangan-tantangan yang lain gitu ya yang tidak bisa saya skor satu persatu di pertemuan ini karena terbatasnya waktu. Yang tentu jawabannya atau tantangan-tantangan lainnya tentu ada jawabannya di diri kita gitu ya, karena hari-hari kita menggunakan media sosial, menggunakan teknologi informasi. Nah, saya kira itu saudara-saudara temuan kita pada malam hari ini saya cukupkan. Ya, silakan nanti yang mengajukan pertanyaan boleh diajukan di chat group gitu ya, grup WhatsApp di kelas. Nah, marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.